Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji Tuhan. Saudaraku, dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, serba praktis dan cepat. Tetapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup, tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses, saudara. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Saudaraku, apakah sekarang ini saudara sedang berpikir untuk berhenti berjuang di dalam kehidupan ini? Mari kita buang jauh-jauh pikiran seperti itu, saudaraku. Mari kita tekadkan hati untuk bertekun. Saudara, lalu berkat apa yang kita peroleh saat hidup di dalam ketekunan? Yang pertama adalah kita mampu bertahan. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 bagian A dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh dan pantang menyerah di dalam mencapai tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan, sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan. Mungkin kita tidak selamanya sukses atau selalu berhasil. Ada masanya kita pun gagal, baik secara fisik maupun spiritual. Namun jangan menyerah saudaraku, tetaplah berjuang meskipun untuk jangka waktu yang lama. Di dalam bertekun, kita memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan segan meminta dukungan doa atau bantuan dari saudara-saudara seiman atau orang yang dapat kita percaya. Yang kedua adalah tekun membuat kita kuat. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Saat ini terjadi ada dua pilihan. Kita tekun atau kita menyerah. Jikalau kita menyerah, kita akan frustasi, kecewa,
terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan keadaan karena memilih menyerah. Maka dari itu, saudara, pilihlah untuk tetap tekun. Namun, jangan hanya karena mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan kita untuk menjalani semuanya dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian, maka kita telah berada di jalur yang benar. Tentu ada kalanya kita perlu bijaksana dalam mengevaluasi apakah kesulitan kita disebabkan karena cara yang tidak tepat atau mungkin motivasi kita yang salah atau minat kita tidak sejati. Barangkali kita mengerjakan terlalu banyak hal atau perlu menyusun tujuan yang lebih realistis. Apapun keandala kita saat ini, dengan ketekunan kita tidak menyerah hanya karena 1-2 halangan. Cepat atau lambat, dengan cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, buah-buah ketekunan itu akan menghasilkan daging yang manis. Yang ketiga adalah tekun kunci keberhasilan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, tidak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras. Mereka yang sukses sesungguhnya berutang kepada ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun, meskipun ia jatuh bangun, seperti menanam bibit pohon. Kita tidak mengharapkannya tumbuh besar dalam semalam, bukan, saudara? Kita merawatnya dengan seksama, memberinya pupuk, pengairan yang baik, hingga bibit itu bertunas, tumbuh menjadi pohon, dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Di dalam pertandingan, para juara tidak menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena sekian banyak jam, minggu, bulan, dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, saudara, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan yang keempat, saudara, tekun membawa keselamatan. Dalam Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, kita juga membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan rohani kita. Tuhan ingin kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Lalu apa yang membuat kita ingin menyerah, saudara? Kesulitan dalam pekerjaan, bisnis, pasangan hidup, keuangan yang buruk, cita-cita yang tampak mustahil, pernikahan yang diambang kehancuran, depresi, berkepanjangan, masalah keluarga, atau pergumulan melawan dosa. Saudaraku, mari kita tetap bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, bersyukur akan semua anugerah-Nya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam kasih Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebaikan Tuhanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita terus melatih diri kita untuk tetap tekun dalam seluruh tanggung jawab kita dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita tetap bertekun dalam hal-hal kecil, bertekun dalam doa kita, pelayanan kita, tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai anak, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita. Maka percayalah pada waktunya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati yang ingin selalu
bertekun dalam hal-hal yang kecil, bertekun dalam doa kami, bertekun dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa telah menyediakan berkat bagi kami yang hidup dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita, damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.